Assalamualaikum kaum muslimin dan dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kaum muslimin dan dirahmati Allah, kali ini kita akan bercerita tentang keutamaan Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Ada beberapa keutamaan Khadijah, sehingga dari sini dapat kita ketahui bagaimanakah keutamaan istri Nabi yang pertama ini. Yang pertama, Khadijah adalah yang pertama kali beriman dan yang pertama kali diajarkan wudhu dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan Khadijah dibandingkan dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, Ummahatul Mukminin. Jika tidak ada lagi keistimewaan selain ini, tentu sudah cukuplah menunjukkan kemuliaan Khadijah. Salat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Khadijah yang pertama kali salat bersama Rasulullah SAW, saat itu dilaksanakan baru salat sunnah karena Khadijah meninggal dunia sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Ia meninggal sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Qatadah Az-Zuhri, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Ibnu Ishaq menyatakan Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain itu. Ibnu Asir menyatakan Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali, tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahulinya. Dinukil dari Ummahatul Mukminin halaman 174. Imam Az-Zahabi menyatakan pula, Khadijah Ummul Mukminin adalah orang pertama kali beriman pada ajaran Rasulullah SAW dan membenarkannya sebelum yang lainnya. Syiar A'lami Nubala, halaman 109. Kedua, Khadijah membantu dakwah Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Khadijah membantu Rasulullah SAW saat beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Sebelum diberikannya wahyu pun, Khadijah sudah membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menguatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan ketenangan ketika beliau mendapatkan mimpi yang memberatkan beliau. Khadijah juga salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disyariatkannya sembunyi-sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan Khadijah, pasti ia akan selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Aisyah berkata, pada suatu hari aku cemburu. Aisyah berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya, ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikanmu buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantu dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita lain. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah dan Jibril alaihi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, Jibril berkata, wahai Rasulullah, ia Khadijah datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, Khadijah akan mendapatkan rumah di surga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa menurut Khattabi dan selainnya rumah yang dimaksud adalah istana. Lihat dalam syarah Sahih Muslim. Kelima, Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam binti Imran dan Khadijah. Hadis riwayat Bukhari. Makna yang paling nampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad, halaman 293.
Keenam, banyak sanjungan yang diberikan untuk Khadijah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku tidak cemburu kepada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Sungguh dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dia Khadijah. Robnya pun menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepadanya Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi, apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, lalu beliau akan menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah." Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan penghormatan kepada kerabat dan sahabat-sahabat dari Khadijah. Aisyah mengatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu kepada wanita selain Khadijah, padahal Aisyah pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya, lalu beliau kirim kepada kerabat-kerabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha pun pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di dunia ini tidak ada lagi wanita selain Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya." Hadis riwayat Bukhari 3818. Semoga menjadi pelajaran berharga mengenai keutamaan Khadijah di atas. Semoga para wanita bisa menjadikannya sebagai teladan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.